Selamat siang Bapak Ibu Guru yang sedang melaksanakan PPG. Saya mau menginformasikan amanah ya dari Pak Amri selaku kemarin validator dari modul maupun siang Ibu. Halo Kak Dwi, Kariba kapan ya ntar ya. Mengenai ada namanya grup Telegram di situ di mana nanti Pak Amri bisa Bapak Ibu Guru untuk tanya-tanya mengenai modulnya ya. Jadi saya diberi amanah gitu. Jadi saya kemarin sebenarnya udah mau istirahat di piloting 1 sama piloting 2. Cuman karena ternyata banyak yang nanya, Kak gimana grup yang waktu itu dijanjikan. Jadi mau nge-share amanah ini ya. Amanah bahwa ada grup di Telegram, diambil di link aku ya. Yang ini Telegram grup belajar PPG. Ada grup P3K enggak? Kalau Pak Muhasabah Diri, kalau aku gabung di grup P3K-nya Pak Ngadi, M Ngadi ya. Cek aja M Ngadi. Nah, kalau misalnya sedang lagi PPG piloting 2 maupun piloting 3, karena piloting 1 tadi sudah terakhir mengadakan remedial studi kasus, mungkin udah melewatinya. Sekarang sisa yang 2 dan 3, yang 2 di mana menyusun modul UKIN. Lalu yang ketiga ini baru belajar teorinya ya, teori modul-modul itu. Nah, bisa gabung di dalam grupnya, yang dimana dalam grup ini terdiri dari maksudnya kita memiliki Pak Amri Saleh gitu. Nanti cari TikToknya di Pak Amri di TikTok gitu, nama Amri Saleh. Jadi Pak Amri Saleh ini seorang validator dari Kemendikbud ya, yang ditugaskan untuk memvalidasi gimana modul UKIN yang benar gitu ya. Ya, pembuatan modul seperti. Nah, tadi aku dapat DM bilang, Kak Riri, cekin dong gimana modul UKIN aku udah benar apa enggak. Nah, mau sharing sedikit ya. Jadi tadi ini ada yang beri pertanyaan, Kak Riri, ini aku udah benar enggak? Nah, jadi untuk tujuan pembelajarannya, yang pastinya tujuan pembelajaran Ibu yang ngirim tadi DM ya, untuk modul UKIN-nya ya, TP-nya ini kurang ya. TP-nya itu harus mengandung ABCD ya, ABCD yang diminta oleh validator gitu, dimana mengandung audience, behavior gitu ya, ada kondisi dan ada juga degree gitu ya. Dimana audience itu ya pasti siswa gitu ya, murid kita, peserta didik. Kemudian behavior itu dimana kompetensi yang akan diukur itu gitu ya, apa yang diharapkan keterampilannya gitu ya, menganalisa kah apa yang terjadi gitu ya pada peserta didik kita. Kemudian kondisi itu gimana? Condition itu adalah kondisi pembelajaran, misalnya kegiatannya apa sih yang dilakukan, berdiskusi kah, melalui kegiatan menonton kah, tayangan video dan sebagainya. Kemudian degree itu apa? Degree itu tingkatan, misalnya dia mengerjakannya dengan kita maunya gimana gitu ya. Seperti contoh berikut ini. Jadi nomor ini adalah TP yang dikirimkan oleh ibu guru gitu ya. Ibu guru nanya, Kak ini modul aku udah bener belum ya. Nah setelah saya melihatnya gitu ya, ternyata TP-nya masih berupa seperti ini bahasanya. Nah sedangkan TP yang diminta oleh validator gitu ya, oleh Kemendikbud gitu dalam rubriknya penilaiannya adalah mengandung ABCD tadi. Nah, jadi gimana nih kalau mengandung ABCD gitu ya? Misalnya peserta didik dapat menjelaskan pengertian zat. Berarti peserta didik, audiens dapat menjelaskan pengertian zat itu tadi behavior gitu ya, kompetensinya. Kompetensinya yang mau diukur itu adalah dia bisa menjelaskan pengertian zat. Nah, ini audiens ini A-nya adalah peserta didik ya, audiens. Kemudian dapat menjelaskan pengertian zat ya, behavior, kompetensi apa sih yang kita harapkan nih ya, yang akan diukur itu ternyata dapat menjelaskan pengertian zat. Nah ini adalah behaviornya. Kemudian behaviornya itu kompetensi yang akan yang diukur apa yang diharapkan keterampilannya gitu. Nah informasikan kondisinya ya. Setelah dia kondisinya itu kondisi pembelajaran gitu, kondisi pembelajaran yang kita sajikan. Nah setelah apa? Setelah menyimak penjelasan guru dan membaca dari buku teks. Nah ini tergantung gurunya ya, karena saya kan bukan RPP saya gitu ya, saya kurang paham.
Kemudian kondisinya gimana? Kondisinya ya dengan benar, dengan tepat gitu ya. Misalnya ada pembelajaran lain dengan jujur, dengan percaya diri. Nah, itu disebut dengan ABCD gitu ya. Jadi kalau tadi ada ibu guru yang ngirim Kariri, boleh dibedah dulu modul Ukinku. Ini kemungkinan TP-nya dia, ini TP punyanya dia ya. Ini TP-nya ya, TP-nya. Nah, TP-nya ini harus diganti dengan apa? ABCD ya, ABCD karena ada rubriknya. Jadi kalau misalnya nanti Anda menyajikan modul seperti ini, modulnya nilainya bisa di pertengahan 6 atau 7 gitu. Nah, kita coba lagi nomor 2. Peserta didik masuk ke dalam apa? Audiens ya. Audiens itu adalah target yang mau kita nilai gitu ya. Dapat memahami karakteristik zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, ini kompetensinya dia nih yang mau kita ukur. Dia ini mau memahami apa gitu kan. Di sini kan peserta didik dapat memahami. Nah, dia harus tahu ini mengenai karakteristiknya zat padat, zat cair, zat gas. Nah, ini adalah behaviornya ya. Jadi tujuan kita itu behaviornya yang B-nya adalah dia dapat mengetahui karakteristik zat cair dan zat gas. Nah, kondisinya gimana? Nah, ini kondisinya tergantung dari penyediaan Bapak Ibu guru ya, karena saya juga bukan guru yang melaksanakan, kemungkinan gitu ya. Misalnya melalui pengamatan langsung dan diskusi kelompok. Nah, artinya kegiatan yang sedang berlangsung di dalam video Anda tadi gitu. Nanti diperhatikan nih sama validatornya ya. Diperhatikan sama validatornya nih. Tadi kamu bilang TP-mu behaviornya melalui pengamatan langsung dan diskusi kelompok. Kok aku lihat-lihat di dalam videonya gitu ya, kok nggak ada tuh yang melakukan pengamatan gitu ya langsung dan diskusi kelompok. Jadi perhatikan pada saat Anda menyajikan TP di dalam modul Anda, Anda harus sinkronkan dengan video Anda. Makanya dibilang sama validator rata-rata TP-nya tidak sinkron dengan videonya. Nah, itu yang harus Anda perhatikan ya. Yang paling terpenting itu apa? TP-nya. Nah, kemudian kondisinya gimana ya, bisa dengan tepat gitu ya, tergantung lagi Bapak Ibu guru gitu ya, karena degree itu ada tingkatannya, misalnya harus levelnya gimana, dia bisa memahami dengan tepat, dengan benar gitu ya. Itu seperti itu kalau degree rata-rata gitu ya di kelas dasar. Nah, kemudian kita perhatikan lagi untuk TP Ibu guru yang men-DM, peserta didik dapat mendeskripsikan perbedaan keadaan partikel dalam zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, kalau kita ABCD kan, apalagi tadi peserta didik adalah audiens ya. Kemudian dapat mendeskripsikan perbedaan keadaan partikel dalam zat padat, zat cair, dan zat gas. Ini adalah yang mau kita ukur. Namanya adalah behavior ya. Jadi kompetensi yang guru akan ukur gitu ya. Apa nih yang kita harapkan keterampilan yang mau kita wujudkan pada siswa kita di TP itu. Jadi hati-hati ya. Jadi kalau misalnya memunculkan TP seperti ini, perhatikan juga kondisinya apa nih yang Anda tampilkan. Jadi nanti si penelaahnya ngelihat nih TP-nya tadi kamu bilang dengan pengamatan langsung. Saya rasa tadi Anda bukan menampilkan pengamatan gitu ya. Kayaknya tidak ada perlakuan melakukan analisa langsung atau pengamatan langsung, tapi kebanyakan audio visual. Nah, di sini dalam menyajikan sebuah sajian diferensiasi, perhatikan juga topik apa yang TP apa yang Anda sajikan di dalam modul tersebut. Jadi hati-hati gitu ya, hati-hati gitu. Makasih Kak Ica. Ici Saward. Nah, lanjut, behavior itu apa lagi? Tadi behavior itu Bapak Ibu guru harus ingat kompetensi yang akan Anda ukur. Artinya Anda mengharapkan siswa Anda mencapai titik itu. Itulah yang disebut namanya behavior ya. Behavior ya. Ini enggak tahu ya kelas 3 atau kelas 4. Saya rasa kelas 4 sini. Nah, setelah melakukan apa nih? Jadi setelah kita mau mengukur keterampilannya ini, kondisinya dia setelah melakukan apa nih? Misalnya tadi ya kan, dia bilang yang awalnya tadi tujuannya dengan berkelompok gitu. Nah, ini dengan melakukan percobaan dan presentasi ya. Hasil pengamatan nih ya. Ingat ya behaviornya. Nah, itu adalah kondisinya. Ini kondisinya ya. Nah, dan kemudian dengan jelas dan akurat adalah degree. Jadi kalau Anda menyajikan seperti ini, TP-nya nilainya paling cuma 4,
Halo Kak Dela, cuman 5 gitu ya, cuman 6. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu Guru. Nah, perhatikan lagi pada saat Anda menentukan TP-nya ya kan. Ini kan diinformasikan TP-nya. Perhatikan juga penulisan TP ini. Kodekan dong kepada validator Anda. Ada mengandung KKO Anda HOTS gitu ya. Ada C5, ada C4 gitu ya. Ada C4, C5, C6 gitu. Jadi jangan lupa untuk memberikan kode-kode ini gitu ya. Bu Riri kok sudah sampai rumah? Iya nih. Nah terus Ibu Yola, kakak bahasa Indonesia kelas 10 dong. Ada ininya nggak? Coba pembahasan topiknya ya. Tunggu dulu, nanti kita atau aku nanti kasih naik lah ya. Lanjut dulu nih. Karena banyak banget yang nge-DM saya gitu ya, Kak Riri, aku masih bingung UBD itu apa. Nah, ini mumpung lumayan penontonnya ya. Saya mau informasikan sedikit UBD ini apa sih gitu ya, daripada bingung gitu. UBD ini apa gitu ya. Nah, Bapak Ibu Guru ya, kalau Anda adalah piloting ketiga ataupun Anda adalah piloting kedua gitu yang ingin melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, kemudian Anda males gitu ya, males banget nih mau memilih diferensiasi gitu ya, Anda bisa melaksanakan UBD. Nah, tapi bagaimana Anda menyajikannya gitu ya. Nah, jadi UBD itu understanding by design itu apa? Jadi dia tuh backward design gitu. Backward design di mana ya berbeda dengan diferensiasi. Diferensiasi itu kan forward design. Dia dulu langkah-langkah sintaknya masih seperti normal gitu ya. Nah, kalau UBD ini backward design ini dia mau nembak langsung hasil keinginan kita gitu. Misalnya saya guru nih. Tadi saya ingin, contohnya tadi ini kakak ini ya, saya ingin peserta didik saya dapat menjelaskan pengertian zat. Ingat ya, dapat menjelaskan pengertian zat. Ini UBD ya. Nah ini, tandain dulu nih KKO-nya nih, UBD nih. Nah, karena apa? Kita berpatokan dulu dalam langkah pertama. Langkah pertama UBD adalah menetapkan tujuan. Jadi kita harus menentukan apa nih yang harus diharapkan untuk murid saya ini untuk dipahami dan dikuasai gitu ya. Ini langkah pertama pada UBD. Nah, kemudian perhatikan untuk UBD ini biar Bapak Ibu Guru pemahamannya gampang lagi, jangan lagi DMK aku nggak ngerti ya. Perhatikan pada TP Anda nih, Anda sudah memiliki TP. Perhatikan lagi kata keduanya KKO-nya. Memahami. Nah, memahami. Yang ketiga, mendeskripsikan. Nah, ini dalam rancangan UBD kita sudah memastikan nih TP-nya adalah menjelaskan, memahami, mendeskripsikan. Kita masuk ke dalam UBD, ke dalam langkah kedua. Langkah kedua itu apa? Yang paling terpenting dalam UBD adalah merancang asesmen atau membuat alat pengukur pencapaian tujuan. Di sini puncaknya dari UBD tersebut gitu ya. Kenapa dibilang puncaknya? Karena dia langsung menggunakan backward design, di mana ketika Anda mengetahui KKO-nya di sini adalah nih, mana KKO-nya tadi? Menjelaskan, memahami, mendeskripsikan, ya kan? Asesmen rancangan untuk formatif siswa Anda harus sudah paham apa. Contohnya, kalau Anda ingin siswa Anda gitu ya, mengetahui cara menulis naskah pidato. Nah, kalau Anda ingin mengetahui TP-nya menulis naskah pidato, Anda nggak boleh menyajikan asesmen formatif Anda pilihan ganda. Itu yang diperhatikan oleh UBD. Makanya dia berbeda dengan kerangka yang lainnya karena dia ingin menembak langsung gitu ya, backward gitu. Makanya dibilang adalah gini, kurikulum merdeka kita ini sebenarnya dipaksa dan ditujukan untuk menjalankan UBD. Makanya keluar dalam perkuliahan kita. Nah, jadi UBD itu kuncinya adalah 3 langkah. Langkah pertama, kita harus merumuskan TP yang sebenarnya. Baca buku cetaknya A, B, C, D. Apa sih yang mau kita inginkan kepada siswa kita ini? Itu UBD. Yang kedua, setelah kita mengetahui, menjelaskan, memahami, mendeskripsikan, rancanglah asesmennya dengan benar. Itu yang dimaksud dengan UBD, ya. Jadi dia tuh langsung tahu nih, karena saya ingin misalnya menulis naskah pidato gitu, berarti saya tidak akan memunculkan asesmen formatif mengenai pilihan ganda dengan misalnya isian ringkas gitu. Karena apa? Asesmennya tidak akan menunjang tujuan saya gitu.
Jadi dalam UBD ini gitu ya, teknik asesmennya ini loh yang harus kita mainkan untuk kita mendapatkan data informasi yang berguna dalam nanti kita menentukan perencanaan apa nih yang akan kita lakukan. Jadi itulah UBD ya. Jadi perhatikan TP-nya KKO-nya ini. Jadi nanti kalau misalnya Bu, kalau misalnya menjelaskan pengertian zat artinya LKPD ya kan? Namanya juga menjelaskan, tapi kalau misalnya tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menulis naskah pidato. Nah, kalau sudah menulis, Anda tidak boleh menampilkan asesmen rancangan Anda untuk formatifnya pilihan ganda, ya kan? Isian esai, nggak boleh. Jadi apa? Kalau misalnya menulis naskah pidato itu yang Anda tampilkan dalam asesmen formatifnya adalah produk, menyuruh siswa kita dalam asesmen formatif menulis pidato tersebut. Nah, itu yang disebut oleh understanding by design, nembak langsung gitu ya. Kita pengen tahu gitu kemampuan siswa kita dari rancangan asesmen kita. Nah, kalau diferensiasi itu dia masih jalanin dulu materinya gitu kan. Dia dalam dulu begini baru nanti dia merancang. Nah, kalau ini dibalik. Dia pelajari TP-nya secara khusus. TP ku ini ingin menjelaskan, ingin memahami, ingin mendeskripsikan gimana nih untuk menggambarkan pemahaman siswa saya ini, asesmen yang saya gunakan. Pilihan ganda kah? Esai kah? Menulis kah? Membuat prakarya kah? Kan sesuai dengan KKO-nya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan UBD. Nanti masuk ke dalam aktivitas kegiatan pembelajarannya, nah itu terserah Bapak Ibu guru gitu. Ya kan? Ketika Anda sudah mengetahui nih, wah ternyata setelah saya asesmen formatif gitu ya untuk mengetahui dia bisa menulis naskah pidato, mereka ternyata bingung menyusun kata, mereka bingung begini. Bagaimana nih perlakuan saya sebagai guru untuk ke aktivitas kegiatan berikutnya? Nah, itu kembali kepada gurunya. Jadi yang dimaksud adalah understanding by design adalah langkah 1 dan langkah 2 yang Anda pastikan untuk menuju kegiatan aktivitas pembelajaran yang tepat. Nah, biasa gunakan discovery learning gitu ya. UBD diferensiasi, masuk discovery learning gitu ya, masuk PBL, masuk PBL, PJBL. Nah, jadi itu sebenarnya UBD itu lebih kepada kerangka aja, kerangka pemikirannya masing-masing guru. Nah, makanya di kurikulum Merdeka ini kita dipaksakan untuk apa? Menggunakan backward design. Jadi si diferensiasinya itu hanya untuk mengisi kegiatan aktivitas pembelajaran aja. Makanya perhatikan modul Anda. Modul Anda itu melalui UBD dulu gitu kan. Lalu diferensiasi masuk. TARL itu di mana adalah formula. Formula Anda memetakan murid-murid Anda dengan jelas dan rinci gitu. Jadi pemetaan ini yang akan digunakan dalam 1 semester. Ya kan, begitulah maksudnya ya dari tujuan-tujuan pembelajaran ini gitu. Jadi jangan bingung lagi mengenai apa itu UBD dengan diferensiasi gitu ya. Kak, aku mau menjalankan UBD nanti pada saat aku UKIN. Boleh banget gitu kan. Anda jelaskan di situ gitu. Tujuan saya ini, kemudian saya begini gitu kan. Kemudian aktivitas kegiatan belajar saya yang saya gunakan adalah PBL, PJBL, Games. Nah, di mana sebenarnya validator harus ngerti UBD itu apa gitu ya. Validator harus paham, oh dia UBD nih. Dia udah jelasin kalau TP-nya dia ini. Kemudian dia baru mengasesmen dia dapatnya ini. Dia mau menuangkan kegiatan aktivitas kegiatannya dengan PJBL dan PBL sebenarnya nggak bisa disanggah gitu. Tapi dalam kegiatan dia menghasilkan, dalam kegiatan dia melakukan aktivitas kegiatan itu, dia harus memunculkan diferensiasi. Tapi bukan melakukan diferensiasi sesuai konten, enggak. Diferensiasi itu apa sih? Mengelompokkan siswa untuk kita berikan sesuai dengan karakteristik dia, minat dan bakat, kan kayak gitu nih. Jadi ya kita munculkan nih di situ. Misalnya tadi kita mau tahu dia mendeskripsikan perbedaan keadaan partikel di sini ya kan. Kalau kita melakukan ini, dia melakukan percobaan. Nah, di situ siswa melakukan percobaan aktif gitu. Jadi jangan terpaku kepada diferensiasi aja, tapi melainkan judul besarnya apa sih? Kak, aku di sini mau maju. Understanding by design. Ketika Anda understanding by design, saya sebagai validator saya harus memahami dia understanding by design gitu. Jadi ketika dia mau mengisi aktivitas kegiatan belajarnya bebas, mau PBL, mau PJBL, mau games aja, mau snowball gitu. Yang penting pada saat Anda menampilkan aktivitas kegiatan Anda di video gitu kan, Anda melaksanakan kegiatan diferensiasi itu. Gitu, diferensiasi itu artinya memberikan sesuai dengan kebutuhan siswanya gitu. Yang aktif, dia bergerak aktif, dia menyusun, dia ini, konstruktivisme kan seperti itu pemahamannya.
Tapi tergantung ya sama validatornya gitu. Bagaimana pemahamannya? Kalau saya memahami UBD itu adalah kembali lagi kepada gurunya, gimana dia memenuhi TP-nya itu dengan dia memikirkan sudah, kalau misalnya TP ku begini, aktivitas kegiatan belajarku ya begini dong, karena aku udah tahu muridku pasti kalau begini dia bakalan tahu gitu. Tapi pada video ukinnya tampilkan semua kegiatan belajar konstruktivisme gitu. Ya kan, seperti murid aktif, berdiskusi, kelompok gitu ya, bergerak, ada proyek, ada pengamatan, nah itu aja gitu. Jadi video ukinnya gimana? Jadi gimana modul ukinnya? Modul ukinnya itu kembali kepada Bapak Ibu guru gitu, ya kan? Kegiatan intinya. Nah, yang penting apa? Acuan pada TP Anda, ABCD-nya ini sudah Anda jelaskan dengan baik. Artinya validator di sini harus paham. Ini ngapain nih gitu kan? Si guru ini ingin menampilkan apa begitu. Jadi udah tahu ya kalau UBD itu gimana. UBD itu lebih kepada kita udah langsung mau tembak langsung gitu. Ketika kita sudah tahu TP kita adalah menjelaskan, kita udah nggak banyak basa-basi lagi. Cara dia menjelaskan itu apa aja asesmennya gitu. Ketika kita pengen tahu nih siswa kita bisa menulis naskah pidato, nggak ada lagi pilihan ganda, nggak ada lagi esai, nggak ada. Produk ya. Produknya apa? Menulis, membuat naskah, pidato, menulis itu aja asesmennya terus sampainya sumatif. Karena emang TP-nya inginnya itu aja gitu. Nggak ada lagi LKPD pilihan ganda, nggak ada lagi apa itu namanya? Teka-teki silang, ngegame nggak ada ya. Jadi inilah kekurangan dari pemahaman pengertian guru-guru mengenai UBD gitu. Padahal UBD itu adalah yang sangat simple gitu. Ketika kita mengetahui TP kita, KKO-nya menjelaskan, memahami, mendeskripsikan, kita nggak perlu lagi pusing nih mau ngapain lagi nih asesmennya gitu. Makanya dia bilang backward design ya. Beda dengan diferensiasi yang masih mengandung forward design. Jadi di sini dimana adalah Anda harus fokus merancang asesmennya gitu ya. Nah kayak tadi contohnya aja simple gitu. Misalnya aku mengeluarkan TP, peserta didik harus mampu menulis naskah pidato. Nah menulis gitu kan. Artinya apa asesmennya? Produk, observasi, ya kan? Observasinya gimana? Apakah dia paham mengenai paragrafnya? Gimana cara dia mengutarakan kata-kata? Gimana sih dia menjelaskan setiap dari paragraf dan menghubungkannya? Kan ini tuh, yang paham kan guru-guru bahasa Indonesia ya. Ya. Jadi kalau misalnya kemudian ingin siswa bisa menulis gitu. Kemudian LKPD-nya Anda membuat pilihan ganda. Formatifnya Anda membuat isian esai. Nah, di situ adalah kesalahan dari guru. Maka UBD adalah menginginkan seperti ini. Kita langsung melaksanakannya di mana? Di atas, di dalam asesmen formatif atas itu kita udah ngajar. Makanya dia langsung masuk ke dalam formatif, nutupnya juga nanti di sumatifnya sama dengan pemahaman yang lebih tingkat lagi siswanya paham. Kayak gitu ya. Jadi perhatikan selalu KKO-nya ya, jelaskan per KKO untuk asesmennya. Iya, kalau misalnya dianya KKO-nya misalnya seperti ini nih, mendeskripsikan kan. Artinya kalau dia mendeskripsikan itu dia bisa melakukan presentasi gitu kan. Artinya di sini di mana? Ya udah, asesmennya apa? Mengobservasi siswa saat dia melakukan penjelasan di depan. Artinya ada rubrik-rubrik, dia mampu menjelaskan dari kata awal, pengantar kan gitu kan. Nah, urutannya harus ABCD, harus ABCD Bu gitu ya. Jadi makanya enaknya itu pada saat Anda melaksanakan video biar Anda jelas gitu ya. Pastikan dulu nih ABCD-nya apa gitu pada TP. Makanya paling terpenting itu adalah tujuan pembelajaran Anda ini apa. Makanya kadang validator tuh ngomong TP-nya nggak sinkron nih dengan videonya. Tapi Anda bingung gini, perasaan aku tadi TP-nya mengenai bilangan Caca ya. Aku udah bahas bilangan Caca gitu. Kenapa dibilang tidak nyambung? Nah, tidak nyambung memang karena ABCD-nya gitu. Yang tadinya di sini harusnya Anda menjelaskan itu, si validator paham nih, menjelaskan itu artinya ngapain? Itu, siswa kalian ngapain? Nah, itu makanya dibilang validator Anda tidak sinkron TP dengan video, makanya nggak diluluskan. Nah, itu ya. Jadi udah paham ya? Sampai sejauh ini udah paham nggak Bapak Ibu Guru? UBD. Jadi udah paham ya UBD itu apa? Jadi UBD itu mengenai langkahnya ada 3. Guru langsung disuruh fokus gitu ya.
menentukan TP-nya apa, perhatikan kata KKO-nya. Lalu perhatikan pada saat Anda merancang asesmen ini yang paling fatal jika Anda salah ya. Ini kalau misalnya Anda asal gitu, udah jelas-jelas di situ Anda ingin siswa Anda menulis naskah pidato. Bisa-bisanya Anda membuat asesmen formatif Anda ya, pilihan ganda, isian esai. Nah, Anda fatal, artinya Anda tidak tahu TP Anda ini apa. Kecuali Anda masih diferensiasi, ya itu beda lagi. Mungkin Anda masih memahami dulu karena Anda ingin dulu memahami pengetahuan materi. Makanya perbedaannya backward dan forward. Backward ini langsung nembak langsung gitu ya. Tujuan akhirnya apa yang dimau. Nah, kalau diferensiasi dia forward, dia lewat sintak-sintak yang sesuai dengan yang seperti biasa ini gitu. Bener banget. Pahamkah hanya apa saja? Pahamkah hanya saja apakah ada kriteria asesmen per KKO? Iya pasti dong. Misalnya KKO-nya mau nentuin apa dulu gitu kan? Misalnya kayak begini. KKO-nya ngapain nih? KKO-nya ingin menjelaskan nih. Kalau ingin menjelaskan itu Bapak Ibu guru analisa dong ya kan. Anda ingin peserta didik dapat menjelaskan LKPD bisa Kak? Bisa dong LKPD isian ya kan. Dia menjelaskan pengertian zat ya kan pasti. Terus asesmennya apa ya? LKPD boleh gitu kan, artinya dia bisa menjelaskan pengertian zat. Tapi pilihan ganda boleh kayak nggak boleh dong ya kan, artinya kan ingin menjelaskan. Dalam artian menjelaskan ini kita ingin mengetahui pemahaman siswa kita gitu, dia ngerti nggak sih pengertian zat ini gitu. Jadi kalau Anda membuat LKPD pilihan ganda, kuis-kuis ABCD itu nggak masuk gitu ya. Kalau di kurikulum Merdeka itu kita harus menggunakan HOTS ya. KKO-nya itu harus HOTS gitu. C4, C5, C6. Nah, tunggu dulu aku tampilkan dulu HOTS-nya. KKO-nya tunggu dulu ya. KKO. Bukan di sini. Nih. Nah, perhatikan pada KKO-nya. Kalau misalnya kita kurikulum Merdeka, kita harus memilih KKO C4, C5, C6. Nah, ini sharing aja ya. Aku juga nggak ngerti dan aku kemarin udah nyari Juknis kurikulum Merdeka. Saya nggak terlalu dapat gambaran untuk saat ini. Mungkin ada beberapa yang paham gitu ya, ahlinya gitu. Karena saya memang nggak terlalu paham nih. Nah, dalam video ada dosen yang bilang kayak gini. Kita ini kurikulum Merdeka. Kita harus menggunakan C4, C5, C6. Tapi ingat gitu ya. Tahapan kognitif siswa itu ada awalnya. Ya kali kelas 1 langsung dihajar tinggi kan gitu. Nah, di sini ya, kan C1 itu kan ranahnya masih C1 ya, kelas 1 nih ya. Nah, ini sharing aja ya. Ini kan C1 ini kan begini nih bunyi KKO-nya. Nah, ya kan? Kalau menurut pribadi saya gitu ya, KKO-nya di sini kan nih C1 nih. Dari rata-rata urutan ini gitu ya. Saya memilih KKO mana nih yang dalam tingkatan kognitifnya dia ini lebih sulit gitu daripada baru menulis, baru menghafal. Ini pengertian saya. Tapi kalau ada dosen LPTK kemarin saya dengar ngomong kayak gini, kita harus menggunakan C4, C5, C6, jangan lagi menggunakan C1, C2, C3, ya kan? Dia ngomong gitu. Sekarang yang ingin saya pertanyakan, bagaimana kabarnya anak-anak dengan kognitif yang masih tahapan kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu aja sih. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang lebih paham gitu ya. Kalau saya sih udah cari juknisnya gitu, saya belum dapat gitu. Kalau dalam analisa saya, kalau saya misalnya guru kelas 1 gitu, kelas 2, kelas 3, saya akan memilih KKO yang dia itu memang levelnya udah meningkat gitu. Dari misalnya kan menjelaskan aja kan, kalau mengklasifikasikan di kelas 2 gimana nih? Mungkin itu KKO-nya udah tinggi gitu. Tapi kalau misalnya dibilang tidak bisa menggunakan C1, C2, C3 gitu ya. Nah, nggak apa-apa juga, bisa benar juga. Cuman aku belum dapat
uraiannya gitu. Aku udah cari-cari juga. Ada sih kerangka kurikulum aku dapat, katanya kalau kelas 1 itu bisanya memahami. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah memahami dalam tingkatan kelas 1 itu masuknya kata kerja yang bagaimana lagi gitu. Jadi karena saya sudah cari-cari gitu ya. Jadi jangan cuman hanya menampilkan rubrik, kita hanya bisa menilai C4, C5, C6. Nah, lalu apa kabar dengan kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 gitu. Yang pada dasarnya tingkatan kognitif dia berbeda sesuai dengan usianya gitu kan. Ada tahapannya gitu ya, tahapan kognitifnya gitu. Usia 7, 8, 9, 10. Itu aja sih. Ya kalau misalnya ada yang tapi para dosen biasanya nggak pernah tahu itu. Iya, makanya waktu dosennya itu menjelaskan lewat, saya nggak bisa sanggah karena saya juga nggak punya pondasi kuat mengenai pemahaman kurikulum merdeka. Bagaimana dengan yang kognitifnya di bawah dari C4? Nggak mungkin dong kalau misalnya anak kelas 1 kemudian Anda mau mengambil C4 dengan kata-kata begini. Mendiferensiasikan, mengorganisasikan, mengatribusikan gitu loh. Nah, kalau dari pemahaman pribadi saya akan memilih kata kerjanya si taksonomi Bloom ini ya. Walaupun saya tahu nih, yang saya belum bisa pelajari juga bahwa memang kurikulum merdeka kita ini sudah tidak memakai taksonomi Bloom secara menyeluruh gitu ya. Dia ingin meninggalkan C1, C2, C3. Tapi yang tergantung gitu, gantung ini penjelasannya kurikulum merdeka ini, mungkin ada yang pintar gitu. Dia tidak menjelaskan kata kerja KKO-nya ranah rendah ini yang mana gitu. Jadi tolong diinformasikan juga gitu ya. Jadi bukan artiannya itu Anda melepaskan C4, C5, C6, lalu C1, C2, C3-nya tuh gimana gitu. Jadi tolong ahli-ahli kurikulum merdeka ini di-share-share lah. Ya. Assalamualaikum Bu Ririku sayang. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih Kak, penjelasan sangat membantu. Iya. Kak, yang di link itu ada referensi modul sama modul UKIN, dipakai yang mana? Kak, kalau kelas SMA berarti harus C4 ke atas, iya gitu ya. Kalau menemukan itu udah atas ya gitu ya. Nah, jadi nih screenshot ya. Jadi yang ingin saya pertanyakan itu, ketika ada dosen menyatakan kita menelaah menggunakan atau nggak tahu ya dosen atau siapa menggunakan C3, C4, C5, C6. Nah, terus saya mikir, terus kelas 1, kelas 2, kelas 3 pakai apa, Bu? Gitu kan. Terus aku cariin juknisnya juga saya tidak menemukannya. Apakah mungkin saya kurang informasi ya? Saya juga nggak tahu gitu ya. Jangan sampai saya sharing beginian saya salah-salah, takut juga gitu ya. Jadi untuk guru kelas 1, guru kelas 2, guru kelas 3, alangkah baiknya Anda mencari informasi gitu ya. Khususnya kelas 1 dan kelas 2. Kemungkinan kelas 3 udah masuk ini ya, fase tingkat atas ya kalau di kurikulum merdeka. Nah, kalau mengenai guru SLB itu Bu, pemahamannya dia ada tersendiri gitu, berbeda dengan coba Ibu cari deh itu pemahaman tingkatan fase pada SLB. Dia memang berbeda gitu. Karena kan dalam pemahaman itu kan SLB kan lebih jelas dia jauh tertinggal gitu daripada kita. Mungkin pada ranahnya itu dia menuliskan saja dia udah tinggi banget gitu. Padahal kalau di ranah anak normal menuliskan itu ya C1 lah kayak gini kan. Menuliskan C1 gitu kan nih. Membaca, menyebutkan gitu ya. Membaca, menyebutkan gitu. Nah, gimana dengan guru BK? Nah, itu dia, Bu. Guru BK itu gimana KKO-nya? Karena kan memang aku secara umum aja gitu. Nah, karena kita ini kurikulum merdeka kita ini memang udah tidak mengadopsi KKO-nya si teori Bloom ini gitu. Dia udah kayak contohnya ini, memahami ini pada teori taksonomi Bloom ini dia adalah kelas rendah gitu ya. Tapi memahami saat ini pada kurikulum merdeka dia udah masuk dalam KKO kelas atas gitu, tingkatan tinggi gitu ya. Memahaminya itu udah super lengkap dia. Memahaminya di situ dia bisa mengklarifikasikan, bisa. Nah, itu dia yang terjadi pada kurikulum merdeka gitu ya. Cuman saya masih kurang dapat di mana juknisnya gitu, masih bingung. Oke, catatanku nih. Kak Riri, kalau rubrik yang dilampirkan itu rubrik apa saja ya, Kak?
Tergantung rubrik-rubrik yang dilampirkan itu rubrik apa aja Kak? Maksudnya rubrik gimana nih Kak? Rubrik penilaiannya si validator itu gitu. Atau rubrik Kakak sebagai guru yang ingin mengasesmen siswanya? Nah, kalau dari SMA, SMK itu berdasarkan fase itu pasti udah masuk ke sini Kak ya. Udah masuk ke C4, C5, C6, menciptakan gitu kan, membuat produk, menghasilkan produk gitu kan, merancang, mengkonstruksi, membuat, menciptakan, itu udah pasti C4, C5, C6. Yang hanya saya tidak masuk akal gitu, ketika ada orang ngonten gitu ya, seorang entah dari Kemendikbud kah, seorang dari validator kah, jangan ngambang gitu ya. Kita perhatikan TP-nya harus C4, C5, C6 gitu. Kalau memang kamu kalau memang mengeluarkan statement C4, C5, C6, jelaskan juga bagaimana C1, C2 dan C3 atau fase A dan fase B gitu. KKO yang bagaimana nih yang harus kita sajikan ke dalam TP-nya gitu ya. Rubrik-rubriknya dalam asesmen murid itu misalnya LKPD-nya ya kan. Kalau misalnya di sini seperti yang aku bilang nih Kak, misalnya Anda kelas 1 gitu. Misalnya Anda melaksanakan ingin membaca gitu. Rubriknya apa aja? Yang pastinya rubriknya itu ada observasi gitu. Observasinya gimana? Bikin tabel gitu ya. Apakah dia sudah bisa membaca kata dengan satu gabungan itu ibu gurunya gitu ya, gabungan kata misalnya dengan B dengan I, B dengan A. Nah itu kan Anda yang tahu nih. Kemudian apakah dia bisa membaca dengan langsung satu kata dengan berisi berapa ini gitu kan. Gimana sih kalau kelas 1 ya, karena saya belum pernah kelas 1 gitu. Kemudian Anda ngebuat rubrik-rubrik itu gitu. Setelah Anda mengetahui ini, oh ternyata dia udah bisa kalimat satu sejauh ini gitu. Jadi rubrik yang ditampilkan itu adalah penilaian Anda, observasi Anda gitu, sesuai dengan KKO-nya. Jadi jangan lupa pada KKO itu Anda lah di situ mengususkan nih rubrik asesmen apa nih yang cocok untuk tujuan TP-nya. Jadi UBD ini kenapa untuk piloting 3 ya? Kenapa piloting 3 dipaksa piloting 3 ini harus tahu dulu urutannya Kak, modulnya ini UBD dulu, understanding by design, kemudian diferensiasi, kemudian TRL, kemudian CRT. Ini apa nih gitu ya. UBD itu adalah yang diharapkan di kurikulum Merdeka kita ini berjalan. Jadi ini UBD ini yang akan pahami guru gitu ya. UBD ini nih gitu ya. Karena kita akan memenuhi karakteristik siswa kita gitu. Kemudian diferensiasi ini alternatif gitu untuk melaksanakan aktivitas kegiatan belajarnya. Ada diferensiasi konten, ada proses gitu ya, ada produk. Kemudian TRL itu kan adalah pemetaan, yang dimana pemetaan ini guru harus punya nih prasyarat ini, tahu siswakunya agak lemah dikit nih gitu ya. Jadi kalau misalnya masuk pembelajaran nanti lari jarak jauh, Anda udah tahu nih siswamu ini, Melani ini, si lemah ini misalnya ya, pasti dia tahu pemetaannya siswa yang rendah gitu ya, karena memang keadaan fisiknya begini. Makanya TRL itu lebih ke asesmen secara prasyarat gitu. Kemudian gimana CRT? CRT itu adalah mengenai pelengkapnya dari semua asesmen ya, mengenai kultur gitu. Kita mau menilai dia berdasarkan kultur dan apa sih namanya itu ya, di budaya mereka gitu ya, karakteristik mereka berdasarkan budaya gitu, kultur. Kita mengenalkan juga berbagi dengan teman-temannya dia gitu. Jadi kalau misalnya temanmu itu agak kasar gitu ya ngomongnya gitu, kaget gitu, ngomongnya kok kaget banget, oh ternyata dia orang Batak gitu ya. Bu Riri ngomongnya lantang banget, ternyata dia orang Batak. Terus ada temannya si Sri, dia lembut banget, itu artinya dia orang Jawa gitu. Jadi di sini CRT itu adalah mengenalkan keberagaman siswa kita gitu ya, budaya, karakteristik dia berdasarkan budayanya, memperkenalkan. Jadi itu kuncinya CRT itu apa pada dasarnya adalah menghargai keberadaan mereka sebagai siswa dengan aku loh orang Batak gitu. Jadi kalau misalnya aku orang Batak ngomongnya kayak gini, kamu jangan kaget ya tiba-tiba kamu nangis gitu kan. Nah, di sini kita menjelaskan gitu ya. Jadi itu adalah CRT gitu. Kak, aku ambil IPAS memakan dan dimakan. TPC 4-nya menganalisis.
dan C5-nya menciptakan atau membuat diaroma. Kalau Ibu Feni mampu gitu ya, maksudnya dalam satu hari melaksanakan itu, apalagi diaroma gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya Kak Feni belum sanggup gitu ya, kondisikan gitu. Maksudnya kalau aku pribadi sih menganalisa dulu pemikiranku gini, apakah aku akan sanggup melaksanakan ini gitu ya. Kalau misalnya Kak Feni belum sanggup, mendingan atau ragu-ragu, mendingan kita nanti aja dulu untuk TP-nya ini di yang lain dulu lah gitu. Maksudnya cari-cari dulu lah celah yang mendekati itu gitu. Kalau aku sih itu sih. Jadi perhatikan ya, ketika Anda nanti membuat modul UKIN gitu ya, perhatikan dulu. Itu kan modul UKIN itu adalah di mana gitu ya, di mana itu hak Anda sebagai guru gitu. Buka buku cetaknya. Jadi bukan berdasarkan yang udah tersebar-sebar gitu kan, tersebar-sebar di media sosial gitu mengenai TP-TP-nya begini, enggak gitu ya, enggak gitu. Jadi berdasarkan kondisi siswanya juga gitu. Makanya Anda bisa menyediakan ABCD. ABCD itu tujuannya apa sih yang mau dilihat sama validator? Anda menampilkan TP ini berdasarkan keadaan sekolah Anda gitu kan, keadaan siswa Anda, keadaan fasilitas sekolah Anda gitu. Makanya di sini Anda harus merumuskan TP Anda sebaik mungkin. Jadi nanti perhatikan ketika Anda mau melaksanakan rancangan pembelajaran UBD seperti ini contohnya ya nih, jurnal UBD gitu ya. Mana tuh jurnal UBD? Ketika Anda ingin melaksanakan jurnal UBD nih contohnya seperti ini. Saya di sini contohnya merancang nih, ini jurnalnya ya. Misalnya aku ini ingin merancang pembelajaran menggunakan model understanding by design. Aku udah udah membuat CP-nya nih. Di sini murid mampu memahami ya kan? Memahami dan menginterpretasi teks naratif nih. Ya. Kemudian di sini murid mampu menulis teks narasi. Nah. Kemudian TP-nya murid dapat menjelaskan. Nah, artinya dari memahami dan menginterpretasi ini, di sini saya mengharapkan dia bisa menjelaskan. Kemudian di sini tetap dapat menulis. Ya. Nah, asesmennya gimana? Di sini Anda bisa formatif mengenai kuis singkat tentang elemen-elemen teks naratif. Nah, ini penyajiannya sudah tinggi ya. Kuis singkatnya ini gimana agar Anda setelah Anda membuat kuis gitu ya, kemudian tentang elemen-elemen, nah di sini dia bisa menjelaskan gitu ya. Menjelaskan gitu. Kemudian dia melakukan diskusi kelompok mengenai tentang interpretasi teks naratif. Nah, kemudian akan diturunkan menjadi di sini presentasi hasil teks naratif ya. Di sini ada tugas menulis teksnya. Ini tergantung kondisi guru ya, maksudnya bisa melaksanakan TP-nya itu gitu ya, melaksanakan TP-nya dengan gimana untuk tujuannya. Murid dapat menulis, jadi sumatifnya nanti tugas menulis teks naratif dengan tema yang telah ditentukan. Kemudian dia dapat menjelaskan lagi elemen-elemen tersebut dengan apa? Mempresentasikan teks naratif di depan kelas. Jadi perhatikan itu ya. Nah, jadi kalau udah ini merancang UBD udah dapat begini. Sudah begini, nah aktivitasnya masuk nih. Aktivitasnya kembali ke gurunya ya. Kembali ke Bapak Ibu guru. Aktivitasnya ini gimana ya? Mengandung kegiatan kegiatan yang menunjang konstruktivisme aja, bukan langsung UBD sih memang cocoknya diferensiasi, tapi tidak mutlak harus diferensiasi kita laksanakan di situ gitu. Yang artinya apa ya? Pemahaman konstruktivisme aja yang kita pahami gitu ya. Di situ ada diskusi kelas, ada murid bekerja dalam kelompok, kemudian murid menulis draft teks naratif dan guru memberikan umpan balik pada draft teks naratif tersebut gitu ya. Jadi rancangan UBD itu seperti ini gitu ya. Jadi harus dipastikan kepada Bapak Ibu guru apa sih yang pastinya TP-nya apa gitu ya. TP-nya apa.
Nah, jadi dalam pembuatan modul pertama makanya Anda diarahkan dulu membuat jurnal, merancang. Ketika Anda merancang nanti Anda membuat modul UKIN gitu ya. Nah, dari Anda membuat modul UKIN, lalu Anda melaksanakan pembelajaran tersebut dengan di video. Jadi semuanya itu terhubung-hubung gitu ya. Kak, kalau aku TP-nya menemukan rumus luas tabung, mana nih? Menemukan rumus luas tabung, asesmennya lewat LKPD aja boleh? Iya boleh gitu, karena kan menemukan gitu ya. Menemukan rumus luas tabung. Menemukannya ini maksudnya gimana sih? Menemukan ini ambigu juga ya lama-lama ya. Menemukan ini dalam artian dia menemukan dengan menemukan, apa nggak ada KKO yang lain ya? Tapi menemukan rumus. Artinya menemukan itu pertama dia yang artinya tadi luas tabungnya belum diketahui. Nanti dia memformulasi dulu dari cara mendapatkan luas tersebut gitu ya. Misalnya sebelum dapat luas gitu rumusnya apa dulu gitu ya. Mencari jari-jari gitu. Gitu nggak sih Kak? Bisa pastinya LKPD sih. LKPD pastinya LKPD. Kak, jurnal 3 saya belum divalidasi sudah seminggu Kak, saya tahap 2. Sabar aja Kak, mungkin sistemnya belum bekerja gitu ya untuk validasi. Kakak, kalau rantai makanan diferensiasi 3 LKPD-nya beda ya Kak? Iya. LKPD itu yang pastinya Bapak Ibu guru akan berbeda gitu setiap kelompoknya gitu ya. Karena kan yang Anda sajikan gaya belajarnya berbeda. Nah, tapi itu asesmen formatif. Tapi ketika Anda sumatif ya. Tapi ketika Anda ingin membuat acuan itu secara heterogen gitu ya, menyeluruh, bisa juga soalnya sama, tapi disajikan kepada penilaian sumatif. Jadi begini, misalnya Anda udah membagi-bagi kelompok dengan gaya belajar yang berbeda gitu ya. Capaiannya misalnya si anak yang pintar ini udah nggak dimacam-macamin lagi gaya belajarnya karena dia udah paham materi. Artinya LKPD-nya dia berbeda dengan yang 2 belakang ini. Dia udah lebih menantang nih ya kan. Nah, ini LKPD udah beda. Kemudian yang si tengah ini Anda memberikan LKPD mungkin sama aja dengan si pertama gitu. Nah, ingat ya, diferensiasi itu gini. Ketika Bapak Ibu guru memberikan LKPD pada saat kegiatan diferensiasi konten, diferensiasi proses, kemudian siswa Anda sudah lihat paham gitu dalam mengisi LKPD, Anda berhak menilai dari situ aja gitu, tanpa Anda melakukan lagi asesmen sumatif. Karena sebatas situ aja Anda udah memenuhi TP-nya ya nggak apa-apa gitu. Makanya ketika nanti anak murid Anda mempresentasikan dengan paham gitu, Anda di situ menilai udah dapat sumatifnya, udah bisa. Bingung Kak harus mulai dari mana? Kenapa bingung Kak Evica? Ya ampun, ini pada banyak yang bingung ya. Kenapa ya? Piloting 1 mulus aja berjalan mereka. Kak, evaluasi apakah harus dinilai langsung atau bisa hanya dikumpulkan? Evaluasi akhir itu kalau dalam video UKIN itu kalau aku sih selalu ala-ala aja sih. Secepat mungkin guru mengoreksi gitu ya. Kan beberapa menit boleh diambil gitu ya. Kemudian pada sumatifnya Kak, kita buat lagi nggak LKPD kalau misalnya murid Anda sudah menjelaskan dengan baik gitu ya, mempresentasikan dengan baik gitu, lalu Anda bertanya-tanya lagi, ngobservasi gitu, pakai rubrik Anda dengan baik, mereka bisa gitu. Sumatifnya ditiadakan boleh juga, karena Anda udah mendapat TP-nya pada proses tadi itu, diproses, menyediakan konten, keluar LKPD berkelompok gitu ya. Kembali lagi kepada gurunya. Boleh nggak sih kita copy jurnal piloting 1? Sebenarnya boleh saja, tapi Anda memodifikasi gitu. Kalau saya rasa gitu ya, penilaian Anda itu akan lebih dianalisa karena umur Anda juga muda gitu ya. Piloting 1 kan guru tertentu tua ya.
Mungkin Anda lebih dipersulit lagi gitu, lebih detail. Jadi gimana sarannya Kak Riri? Ya jangan di copy. Sebagai acuan aja, kerangka aja. Papa Loli gimana kabarnya sekarang? Udah nggak ngikutin lagi Kak? Jadi gimana Bapak Ibu guru udah paham ya mengenai UBD ya? Jangan galau lagi ya. Jadi UBD itu dimana kita sebagai guru gitu ya dipaksa nih langsung nembak langsung apa sih yang aku mauin ini. Jadi asesmennya langsung yang tepat gitu ya. Langsung tepat nih gitu kan. Pokoknya kalau misalnya aku pengen muridku bisa menjelaskan, nah artinya banyak esai atau presentasi berkelompok ya, diperhatikan aja gitu KKO-nya. Selalu menjadi acuannya itu adalah KKO-nya gitu ya. Kemudian untuk guru kelas rendah KKO-nya gimana tuh? Bu Fitria, tugas-tugas dikerjakan Bu. Tugas-tugas itu yang pastinya dikerjakan ya Kak. Karena itu untuk menunjang pengetahuan Anda nanti sampai ke UKPPG ya, sampai ke ujian gitu ya. Nanti denger-dengar ujiannya ini lebih sulit gitu untuk piloting 2 dan piloting 3. Karena usianya udah memadai ya. Usianya udah mantap gitu untuk melaksanakan namanya uji coba ya kan. Uji coba dulu nih usia-usia muda nih gitu ya. KKO itu KKO itu apa Kak? Kata kerja yang ada di TP-nya Kak. TP-nya menginginkan siswanya bisa apa gitu. Misalnya bisa mempresentasikan. Artinya apa di situ? Gurunya harus selalu melaksanakan kegiatan yang menunjang dari TP tersebut gitu ya. Menunjang dari TP tersebut gitu. Makanya dalam understanding by design itu, backward design itu, penilaian adalah komponen pertama yang harus ditentukan oleh guru. Makanya dia berbalik, makanya dibilang backward design ya. Assessmentnya yang menjadi utama gitu ya. Baru di situ masuklah kegiatan apa nih untuk menunjang biar aku bisa dapat TP tersebut gitu ya. Jadi teknik asesmen yang digunakan oleh guru itu harus menghasilkan data atau informasi yang berguna dalam perencanaan proses pembelajaran nantinya gitu ya. Jadinya dianya itu yang signifikan gitu. Misalnya pengen siswanya bisa menulis gitu ya. Menulis pidato, kemudian asesmen formatifnya kalau pada UBD asesmen formatifnya udah nggak boleh lagi tuh pilihan ganda esai, karena memang UBD mengandung paham kita langsung hajar depan gitu ya, main belakang gitu, maksudnya langsung to the point aja gitu. Apakah saat UKI nanti modul ajarnya harus sesuai rancangan pembelajaran di modul 1 atau boleh beda? Boleh beda Kak. Kak kalau jurnal masalah UBD nanti pas UKIN harus UBD juga enggak. Jadi kalau misalnya Anda memilih apa di jurnal, kemudian Anda mau melakukan apa di video di UKIN itu berbeda nggak masalah. Buri kalau di TP itu sebaiknya ada pengetahuan sikap dan keterampilan juga atau boleh pengetahuan aja? Kalau di dalam TP itu Kak yang penting udah mengandung ABCD ya. Nah itu udah menggambarkan semuanya nih. Ini contoh TP yang dikirim oleh coba di screenshot ya. Ini yang udah dikirim oleh followerku gitu ya kan Kak, dibedah dulu gitu. Nah ternyata TP dia tuh ini gitu ya. Lalu saya ingin menguraikan memberi contoh seperti ini gitu. Nah yang dimana TP tersebut harus memiliki unsur ABCD ya. Yang dimana itu adalah audiens. Siapa sih orang yang bakalan kita observasi ini gitu kan, yang bakalan kita mau bikin pinter ini? Yang pastinya siswa. Kemudian
Behavior ini kompetensi yang akan diukur gitu ya. Apa sih yang ingin kita harapkan itu? Ya kan, keterampilan. Nah, ya kan tadi makanya tanya keterampilan, pengetahuan. Nah, itu dia masuk di behavior ya. Makanya rumusannya ABCD aja ya. Makanya di dalam unsur tersebut kalau ditanya Kak boleh nggak keterampilan dan pengetahuannya, boleh, karena di dalam behavior itu apa yang ingin Anda ukur nih, kompetensi apa yang Anda ingin harapkan terjadi pada peserta didik kita gitu kan. Lalu kondisinya gimana gitu kan, kondisinya gimana nih, kondisi pembelajaran misalnya kegiatan berdiskusi gitu ya, melalui kegiatan menonton tayangan video dan lain-lain, kondisinya diceritakan ya. Kemudian degree tingkatannya misalnya gimana nih, levelnya gitu ya, dengan tepatkah misalnya, dengan jujur, percaya diri, kan gitu contoh-contohnya banyak gitu. Di screenshot ya. Sebentar masih. Apa? Oh jogging. Saya bilang kok di ini. Saya tuh ini. Jadi jangan bingung. Bapak Ibu guru kalau dengar kenapa nih validator aku bilang TP aku tidak sesuai dengan video aku. Sebenarnya yang maksud dibilang TP itu ketika Anda mengeluarkan kata KKO, menjelaskan, memahami, mendeskripsikan, Anda behaviornya menyimak penjelasan guru, membaca, kemudian ada di sini melakukan pengamatan. Di pengamatan ini ada nggak ada gitu, nonton audio visual aja. Anda tidak ada menampilkan ini jangan, nggak ada Anda melakukan percobaan, nggak ada siswa mempresentasikan, ya pasti TP dengan video nggak sinkron ya, itu maksudnya ya. Ya, jadi gitu ya. Jadi jangan buat susah-susah lah. Gampang semua modulnya ya Bapak Ibu guru ya. UBD itu apa gitu ya. Kan mudah. UBD itu Kak, UBD itu apa sih? Backward design gitu. Backward design itu dia itu pengen langsung aja mau tahu gitu. Dari KKO-nya gitu ya. Kalau dianya pengen begini, artinya asesmennya Kakak udah khususkan. Makanya pada saat di situ ingin tujuannya adalah menulis naskah. Nah, pikirkan dong. Artinya ngapain ya? Menulis gitu ya. Itu yang dimaksud dengan UBD ya. Kak Mariani, melalui kegiatan diskusi peserta didik mampu memahami, membaca dan menulis bilangan caca. Nah, asesmennya ini pastinya LKPD gitu ya. LKPD-nya apa gimana? Keluarkan soal-soal seperti membaca bilangan caca tersebut gitu. Misalnya 890 gitu. Kemudian apa di sini? Mampu memahami, lalu gimana dia caranya membaca esai ya, esai. Kemudian menulis gitu, menulis bilangan caca gitu ya. Nah, itu asesmennya diperhatikan dari kata inginnya memahami sama ingin menulis. Nah, tapi kalau Anda ingin merumuskan dengan TP ABCD ini ya, perhatikan peserta didik, audiens. Memahami dan menulis bilangan caca dengan apa nih? Penjelasan guru kah dengan membaca materi buku teks gitu ya. Nah, kemudian dengan benar gitu kan. Digunakan ABCD-nya ya. ABCD-nya itu dipastikan gitu. Iya, yang pastinya Kak Mariani sebagai guru ngerasa nih, kalau misalnya tujuan TP ku itu adalah KKO seperti itu, memunculkan LKPD yang menunjang untuk TP itu yang gimana? Pasti kan kalau sebagai guru, oh iya nih, masuk nih gitu kan. Pasti Kak Mariani bisa gitu. Kalau ini buahnya segar-segar cuy, nggak kayak kemarin. Ya. Yang kemarin berarti busuk ki buahnya. Ya, busuk. Layu. Kalau si plastik memang ini baru nantinya. Cuma apel aja dia kasih keluar. Nggak suka di temangku apel. Enak ini segar kemarin nih bau.
Jadi nggak ada yang sulit ya, udah ngerti ABCD, udah ngerti asesmen. Kak, ada tadi pertanyaan itu. Kak, perbedaannya TARL sama diferensiasi apa? Kak, TARL itu sebuah formula untuk memetakan murid kita. Sebenarnya ini sebagai pemetaan yang harus kita punya sebagai guru dari awal. Nah, cuma banyak tambahan lagi, misalnya kan kayak aku bilang prasyarat gitu. Kita tahu bahwa siswa kita ini fisiknya lemah gitu kan. Dia memang susah begini. Nah, TARL itu adalah pemetaan itu yang harus setiap guru sebenarnya punya acuan gitu. Jadi dia tuh prasyarat ya, prasyarat. Kak, boleh nggak ya jurnalnya sama dengan piloting 1? Sebenarnya nggak bisa sama, Kak. Kakak harus bisa lebih hebat dari piloting 1. Jadi kalau misalnya Kak Putu mengambil punya piloting 1, aduh, nggak bisa ya. Kak mau nanya, kalau buat modul ajar untuk UKIN itu apa harus menggunakan metode yang sesuai di PMMKI ya? Misalnya kan tadi aku bilang UBD ya. UBD itu kan udah rancangan nih. Yang terpenting adalah menentukan TP dan CP. Kemudian kita merancang asesmen. Lalu aktivitas kegiatan belajarnya kita bebas gitu mengisi. Kalau saya bilang mengenai PBL gimana, nggak apa-apa gitu kan. Karena kan kita sudah ngambil UBD gitu. Kalau UBD diferensiasi kasihan juga, kecapean gurunya ya. Double gitu. Kan udah UBD tadi di awal. Jadi perhatikan juga konteksnya ngambil apa dulu Bu Guru. Kalau udah ngambil UBD ya udah, berarti Anda memahami dari pemahaman modul 1 topik 1 gitu. Kalau misalnya ngambil diferensiasi artinya ya modul 1 topik 2 gitu ya. Ada grup. Ada grup. Di situ ada saya, ada Pak Amri, ada validator di sini. Grup belajarnya ya. Pergi ke Telegram. Jangan diklik langsung dari TikTok tapi di copy karena TikTok itu tidak mau menuju ke platform lain gitu ya. Klik di link aku, di sini ada kita Telegram grup belajar PPG, di sini ada validator Pak Amri ya. Ada juga Kak Faki dari sekretarisnya Merdeka Belajar. Di situ juga ada saya. Kolaborasi ya. Kak, kenapa piloting 1 banyak remedi? Karena dia adalah korban uji coba. Yang tadinya coba dulu pakai Canva, lama-lama Canva nggak bisa. Kemudian di pemahaman itu mereka kurang memahami materi gitu ya. Misalnya merancang gitu. Merancang tapi memasukkan video kegiatan belajar di lapangan. Padahal kan itu artinya sudah melaksanakan pembelajaran. Kalau sebatas hanya merancang aja, artinya ibu guru hanya menampilkan dokumentasi mengenai foto Anda gitu, presentasi di teman sejawat gitu ya. Merancang itu diskusi teman sejawat atau merancang itu diskusi dengan kepala sekolah. Itu foto dokumentasinya gitu ya. Pakai Canva nggak bisa Kak, pakai Word aja. Nah, untuk piloting 3, saran saya adalah pada saat Anda membuat jurnal ya, jurnal tiap modul, Anda untuk topik 1, topik 2, topik 3, topik 4, ini acuannya Anda hanya membuat rancangan ya. Hanya membuat rancangan aja, bukan melakukan aksi nyata di lapangan ya. Nggak usah yang bersentuhan dengan murid Anda, enggak. Apa aja kegiatannya Kak? Diskusi teman sejawat, diskusi kepala sekolah, sharing antar teman sejawat, lalu Anda mempresentasikan. Itu aja ya. Nanti setelah Anda merancang, Anda memahami materi tersebut,
Anda masuk nih dalam membuat modul UKIN yang sesungguhnya. Kemudian Anda melaksanakan kegiatan tersebut di video UKIN. Jadi bertahap begitu ya. Jadi untuk jurnalnya itu apa? Merancang. Bu guru nggak harus lengkap dong. Merancang itu kayak gini aja. Nih. Nih gini aja merancang tuh. Merancang itu simple. Contoh merancang lainnya. Merancang, tunggu ya. Nih. Merancang tuh kayak gini. Ini ya merancang nih. Nih contohnya. Apa sih TP-nya? Ya. Metodenya apa? Langkah-langkahnya apa? Yang simple aja nih kayak gini. Kemudian umpan baliknya udah. Jadi yang pertama apa? Perhatikan dulu langkah-langkah diferensiasi itu ada apa aja gitu ya. Ini diferensiasi. Ini TRL. Merancang TRL tuh kayak gini. Jadi patokannya itu apa? Di pengayaannya ya kakak, bapak ibu guru. Di pengayaan itu semua udah ada modulnya ya. Di pengayaan itu ada langkah-langkahnya. Nah langkah-langkahnya itu masukkan ke dalam rancangan Anda gitu. Nih. Ya, berikut rancangan pembelajaran menggunakan pendekatan TARL. Yang pasti pertama adalah TP-nya. Habis itu kita melakukan asesmen awal. Lalu apa lagi? Menentukan dulu nih aspek kemampuan fondasi yang ingin diamati. Gurunya ingin apa nih? Ya. Kemudian langkah kedua mengelompokkan murid berdasarkan kemampuannya. Kemudian langkah-langkahnya setelah menetapkan tujuan, saya menetapkan indikator CP-nya apa. Nih, perhatikan. Kemudian instrumennya apa kan? Nih, kayak tadi ini kan KKO-nya mampu mengidentifikasi. Nah, perhatikan instrumennya apa aja tuh. Observasi gitu ya. Bisa juga ini contoh-contoh pilihan ya, hasil karya gitu. Ini rubrik. Kemudian gimana nih menyusun rubrik penilaiannya? Nih. Tergantung Bapak Ibu gurunya. Di sini ingin kita membagikan kelompok nih ya. Dari skala penilaiannya nih murid mampu mengidentifikasikan berbagai jenis hewan. Murid mampu menjelaskan perbedaan bentuk anggota tubuh hewan. Murid mampu menggunakan media gambar model untuk menjelaskan nih. Murid mampu menunjukkan pemahaman dasar menggunakan teknik observasi lalu menggunakan itu. Jadi dia tuh detail gitu ya kalau asesmen. Kemudian kegiatan aktivitas belajarnya gimana ya, dijelaskan aja. Nanti setelah kita melakukan pemetaan berikut gitu ya, asesmen semua ini, langkahnya saya akan merencanakan lagi pembelajaran apa nih yang akan cocok saya tampilkan untuk pemetaan-pemetaan yang tadi sudah saya buat. Udah gitu aja TARL merancang. Nah nanti Bapak Ibu Guru akan mendapatkan file-file seperti ini, contoh-contoh file seperti ini tuh pada grup Telegram ini. Itu aku udah lihat tadi udah di-share sama
Kak Faki ya, semua kebutuhan Anda tuh contoh jurnal, kemudian pokoknya harta karunnya lah. Apa yang Anda butuhkan ada semua contoh-contoh di situ. Jadi bisa gabung di dalam grup ini di PPG ini ya. Terus yang bingung gabung bisa follow ini. Nih, follow TikToknya ini sebagai adminnya. Lalu tanya gimana nih Kak cara gabungnya, ya? Nih, di dalam grup Telegram itu Bapak Ibu guru akan mendapatkan semua PG PAUD, SMK, SLB, linknya udah di-share situ ya, kebutuhan Anda semua, jurnal ya. Anda modif, Anda belajar. Kalau Bapak Ibu guru susah join ke sini, nggak dapat ini, ya susah dapatin ini, pergi ke Kak Faki, ya. Pergi ke Kak Faki. Tadi mana tuh Kak Faki? Nih, nah nih follow Kak Faki. Follow lalu DM, Kak. Undang saya dong masuk dalam Telegram guru tertentu PPG bimbingan ya. Di situ, di dalam situ udah semua lengkap, jurnal ya, pembahasan modul, di link-linknya udah semua dijelasin di situ. PPG apapun yang Anda butuhkan ada semua di situ. Makanya judulnya Harta Karun PPG Guru Tertentu. Kak Iqmal, ada grup untuk PPG Prajabatan nggak? Coba follow TikToknya PPG Prajabatan atau PPG Calon Guru. Itu juga ada grupnya. Halo kakak, saya mau nanya, guru seni budaya cocoknya menggunakan pembelajaran UBD, diferensiasi atau CTR? Boleh UBD kak, nanti aktivitas kegiatannya itu kakak yang nentuin gitu. Misalnya kakak seni budaya pengen apa? Sebenarnya UBD itu enak gitu. Cuman yang pada memikirkan aktivitas kegiatan belajarnya ini jadi capek 2 kali gitu kan. Sebenarnya enggak. Malah UBD itu rancangan yang meringankan gitu. Seni tari itu boleh juga sih kak, THRL. Misalnya kakak pengen tarian Bali gitu, kemudian kakak ingin mengelompokkan siswa-siswa kakak dalam lenggak-lenggoknya gitu, diobservasi gitu kan, lalu dikelompokin. Kan gak semuanya dalam tarian Bali semua siswa bisa melenggak-lenggokkan badannya. Mungkin ada yang dia kaku, atau ada yang dianya sakit gitu kan. Nah, prasyarat apa sih agar bisa menari gitu ya? Nah, THRL itu bisa juga digunakan kak, sebatas sampai mengelompokkan aja gitu. Oke deh, karena masjidnya udah bunyi masjid gitu ya, kita nggak enak udah teriak-teriak terus, kita hormatin. Jadi oke, thank you untuk semuanya yang udah nonton. Gabunglah di dalam grup kami gitu ya. Nah, di sini yang bingung kirim pesan ke Kak Faki, ke Pak Faki untuk ikutan dalam kelompok belajar PPG. Semua link modul di situ udah ada ya. Nah, untuk yang tadi ABCD screenshot, pelajari di rumah, jangan takut ya, TP-nya gampang banget. Dirangkai seperti ini. Good luck Bapak Ibu guru, modul piloting 2 menuju pembuatan modul dan video UKIN. Kemudian yang modul 3 lagi belajar. Yang piloting 1 yang hari ini lagi remedial. Studi kasusnya ya. Studi kasusnya diperhatikan gitu ya. Pada saat Anda membuat studi kasus tersebut, perhatikan gitu ya. Pada upaya-upayanya disematkan juga seperti ini kurang lengkap ya, seperti kolaborasi, upayanya kolaborasi teman sejawat, terus itu dukungan kepala sekolah dan kolaborasi dengan wali murid gitu ya.
ya. Jadi untuk studi kasus gitu ya. Ini boleh di screenshot ya untuk coba screen recordernya dinyalain. Ini aku share untuk contohnya ini yang bisa Anda kembangkan. Mungkin ada siswa yang autisme gitu ya. Ih, Kakak Ardesia jangan, aduh. Orientasi dulu kakak. Orientasi baru kakak belajar jurnal materinya, baru upload jurnal, jangan buru-buru ya. Piloting 3 lebih sadis ini ya, lebih ketat. Ya jangan macam-macam ya. Nah, untuk yang ketinggalan, setiap live ulasan saya bisa nonton di YouTube saya ya. Saya mau ngumpulin semua video penjelasan live saya langsung lagi diulang di YouTube aku. Cek di link profil aku. Jadi misalnya kayak begini butuh ini, nanti bisa di pause di situ. Jadi nanti setiap saya sudah live, saya ekstrak videonya, saya upload di YouTube saya. Nah yang tadi kak saya ketinggalan nih mengenai pengertian UBD gitu ya. Nanti bisa lihat ke sana lagi ya. Di YouTube, di TikTok aku, di profil link TikTok aku nih ada YouTube-nya. Bisa diklik. Nanti aku upload yang tadi penjelasan ini mengenai apa itu, gimana UBD, gimana kita merumuskan ABCD ya. Jadi bisa ke YouTube aku, sebentar aku ekstrak. Nah ini kayak tadi aku udah buat yang pertama tadi ya. Nanti menyusul yang video yang ini. Oke deh Bapak Ibu Guru, terima kasih untuk kebersamaannya. Good luck gitu ya, nggak bisa lama-lama karena banyak-banyak ini kita tepar juga nih selama ini ngurusin piloting gitu ya. Good luck, masuk di grup Telegram, datangin Kakak Faki, lalu gabung di situ, banyak link pembelajarannya di dalam, bisa belajar bareng sampai Anda sukses UKPPG. Ya. Nama YouTube-nya Ibu Guru Riri ya, Ibu Guru Riri. Jadi setiap aku live gitu ya, setiap aku live, aku selalu langsung ekstrak video aku kasih masuk ke link ini gitu ya. Untuk mungkin ada pembelajaran yang tadi kelewatan di pause gitu ya, kelewatan ngambil gitu datanya, bisa diambil di TikTok lagi, di YouTube aku. Nanti aku spill lagi gimana sih cara ngebuat merancang. Ntar malam kita gabung lagi live-nya. Ya gratis dong kakak, kan kakaknya nonton sendiri di YouTube ya. Kalau grup pembelajarannya gimana, gratis karena di situ untuk menunjang Bapak Ibu Guru di piloting ketiga, dan di situ banyak harta karun yang Anda butuhkan untuk kesuksesan jurnal dan sebagainya, UKIN, video ya. Terima kasih Bapak Ibu Guruku sayang, semangat selalu, jangan pernah merasa minder gitu ya, sendiri berjalan nggak mampu gitu, bahwa Anda harus terus bergerak mencari informasi ya, bergabung. Ibu Ezi nanti bisa nonton di TikTok aku. Sebentar aku ekstrak ya. Ini bagus banget tadi penjelasannya mengenai understanding by design. TP-nya ABCD, kemudian gimana sih sebenarnya menentukan video UKIN yang baik gitu ya. Nanti aku ekstrak di live aku ini, aku upload lagi di TikTok aku. TikTok di YouTube aku ya. Ini nama YouTube aku. Oke deh, terima kasih Bapak Ibu Guru dan selamat sore.